Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita lanjutkan yaitu di bab yang ketiga, yaitu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin. Yaitu barang siapa yang memurnikan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dia masuk surga tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin orang-orang yang bertauhid, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah surah An-Nahl ayat 125. Dan ada hadis yang sangat panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman, ya. Ia berkata bahwasanya, ya, aku dahulu bersama dengan Sa'id bin Jubair. Ini dalam majelis Sa'id bin Jubair, ya. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi in qadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat, ya, bintang jatuh atau meteor jatuh tadi malam? Faqultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana, aku melihatnya. Tetapi dia juga mengatakan, summa qultu, aku katakan, amma anni lam akun fi salatin, akan tetapi aku tidak salat. Inilah, ya, akhlaknya para salaf, ya, untuk menipis anggapan orang yang mengira dia melakukan salat malam padahal dia tidak melakukannya. Dikarenakan para salaf dulu, kalau dia mengatakan bahwasanya aku bangun malam, berarti dia itu salat malam. Tetapi untuk memurnikan tauhidnya, ia mengatakan aku tidak salat. Ya, walakinni ludightu, akan tetapi aku demam dikarenakan disebabkan, ya, disengat oleh binatang. Qala fama sana'ta, maka, ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau buat tak kala kau demam, tak kala kau disengat? Qultu irtaqaitu, aku meruqyah diriku. Faqala fama hamalaka ala dhalik, ya, apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut, apa dalilnya? Karena ruqyah adalah ibadah, dan ibadah ini dibangun atas tauqifiyah, yaitu datang dengan dalil. Oleh sebab itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal tidak ada syariatnya dan tata caranya dari kami, maka tertolak. Dan ruqyah termasuk pengobatan. Pengobatan ada yang kauni, ada yang syar'i. Yang kauni itu berdasarkan penelitian seperti perobatan dokter dan sebagainya. Adapun syar'i yang datang dari agama. Maka, ya, Sa'id bin Jubair menanyakan, engkau melakukan, ya, pengobatan, ya, dengan cara agama, mana dalilmu itu? Maka, ya, Husain bin Abdurrahman mengatakan, ya, ada hadis, ya, haddatsana asy-Sya'bi, yang kami ambil, yang dikabarkan kepada kami dari Sya'bi, ya. Qala wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan kepada kalian, apa yang diriwayatkan kepada kalian, ya. Maka Husain mengatakan, haddatsana an Buraidah, ya, bin al-Husayb annahu qala, ia meriwayatkan, ya, kepada kami dari Buraidah bin Husayb, annahu, bahwasanya dia mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, ya, la ruqyata illa min ainin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, itu mata yang jahat, au humatin, atau demam, ya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, alangkah baiknya, ya, orang yang mendapatkan hadis lalu dia mengamalkannya,
ya, walakin akan tetapi ya, haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami ya dari Ibnu Abbas sepupunya Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah akhlaknya para salaf. Apabila mereka berargumen, ya saling tukar argumen, ya mereka memuji lawannya lalu memberikan sanggahan dari argumen lawannya. Inilah akhlaknya para salaf. Bukan seperti kita. Tak kala kita mau membalas argumen orang, kita marah-marah dulu. Bukannya kita menggunakan cara yang diajarkan oleh para salaf. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya al-umam", ya, ditambahkan kepadaku umat-umat. Faraitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahtu, maka aku melihat ya ada seorang nabi bersamanya 3 sampai 9 atau 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu warrajulani, dan aku juga melihat ada seorang nabi bersamanya itu pengikutnya cuma 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada juga seorang nabi ya di hari kiamat nanti cuma sendiri, enggak ada pengikutnya. Idz rufi'a li sawadun azimun, lalu ditampakkan kepadaku ya gelombang manusia ya yang besar, ya terlihat seperti ya hitam yang besar gitu. Ya, manusia kalau misalnya berkumpul dalam satu tempat, dilihat dari jauh itu seperti hitam dan dia melebar sangat besar. Fadanantu annahu ummati, maka Nabi SAW mengatakan, aku mengira itu adalah umatku, saking banyaknya. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, itu Musa dan kaumnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya setelah umat Nabi SAW, umat yang paling banyak pengikutnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Walakin undur ilal ufuk, akan tetapi lihatlah ke ufuk. Apa itu ufuk? Lihat ujung tempat terbitnya matahari. Tak kala kita melihat cakrawala yang membentang luas, itulah ufuk, paling ujung. Wa nadartu fa idza sawadun azimun, maka aku melihat ya hitam yang sangat besar, yaitu kumpulan manusia yang sangat besar. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, undur ila al-ufuq al-akhar, lihatlah ke ufuk yang lain ya. Fa idza sawadun azimun, maka ada hitam yang sangat besar. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadhi ummatuka, itu umatmu, wa ma'ahum, ini umatmu, wa ma'ahum 70,000 yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adabin, dan bersama mereka ada orang-orang ya yang jumlahnya 70,000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahada fadakhala manzilahu, kemudian Nabi SAW keluar dari masjid, kemudian masuk ke rumahnya, karena Nabi SAW tinggal di sekitar ya Masjid Nabawi. Faqada an-nasu fi ulaika, maka para sahabat itu sibuk membahas mereka. Siapa itu? Siapa? Ya, siapa mereka? Faqala ba'dhum, di antara mereka ada mengatakan fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin mereka itu adalah ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, dan di antara mereka juga ada mengatakan fala'allahum alladhina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi syai'an, mungkin mereka itu adalah anak-anak ya yang lahir dalam keadaan Islam dan belum pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Karena para sahabat mayoritasnya adalah orang-orang yang musyrik lalu masuk ke dalam Islam ya. Dan orang-orang setelah mereka lah yang dia lahir dalam keadaan Islam itu. Jadi mereka mengatakan mungkin mereka ya. Nah, wa dzakara asya, dan macam-macam yang mereka sebutkan. Faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya dan masuk ke masjid. Fa akhbaruhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada mereka siapa 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun, mereka itu orang-orang yang tidak minta ruqyah ya, wala yaktawun, tidak juga mereka meminta untuk dikei ya, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bernasib sial ya, tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Faqama Ukasha, maka Ukasha bangkit ya.
ya Ukasha bin Mihsan, ia bangkit, dia mengatakan, faqala udullah an yaj'alani minhum, ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk dia, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Ini adalah dalil yang jelas dan tegas bahwasanya ya Ukasha bin Mihsan adalah salah satu orang yang dijamin Nabi SAW masuk surga di dalam hadis ini. Thumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri seorang laki-laki yang lain, ya faqala udullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, ia berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya dikarenakan ya ulama berselisih, ada yang mengatakan dia bukan termasuk orang yang 70.000 ya yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan ada juga ulama mengatakan bahwasanya ya untuk menutup orang-orang yang lain meminta seperti yang diminta Ukasha bin Mihsan. Maka Nabi SAW dengan adab yang sangat mulia, tanpa menyakiti orang yang bertanya, mengatakan sabaqaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahului permintaanmu ini. Nah, penulis menjelaskan tentang ya hadis dan dalil yang disebutkan sebelumnya, ya tahqiqut tauhid, pemurnian tauhid, wa takhlisuhu, yaitu mengikhlaskannya, wa tasfiyatuhu, dan memurnikannya, minasyawaibi, dari kecacatan apa? Syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, ya kecacatan syirik, yaitu syirik baik syirik yang besar ya yang menghilangkan ya keislaman seseorang, atau syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan keimanan seseorang, ya wal bid'ah yaitu bid'ah, yaitu sesuatu amalan yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada juga yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi SAW, sahabat, ya orang yang datang setelahnya itu tabi'in, orang yang datang setelahnya itu tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Wal ma'asi, yaitu dosa-dosa, baik dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Wa ma'rifatuhu wa ittila'uhu ala haqiqatihi wal qiyamu biha, dan mempelajarinya, mentelaahnya agar dapat merealisasi ya pemurnian tauhid tersebut dan tegak dengannya dan mengamalkannya, itu maksudnya. Wa mimman haqqaqahu, dan diantara orang-orang yang memurnikan tauhid adalah 70 alfan yadkhulul jannah bila hisabin wala adabin, yaitu orang-orang yang masuk surga ya tanpa hisab dan tanpa adab, yang disebutkan di dalam hadis ini. Kenapa? Karena mereka wa akhasu sifatihim tarkul asbabil makruha, karena mereka sifat orang yang masuk surga tanpa hisab ya tanpa adab, itu mereka ya meninggalkan sebab-sebab yang dimakruhkan dalam agama, ya ma'a hajatihim ilaiha, padahal mereka butuh. Contohnya meminta ruqyah. Orang yang meminta ruqyah biasanya mereka menggantungkan hatinya kepada orang yang meruqyah, berbeda seperti orang yang meruqyah dirinya sendiri. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ruqyah ini dibolehkan, hukumnya makruh, tapi mereka tinggalkan ya. Walaupun mereka butuh. Atau katarki talabir ruqyah ya seperti ya di sini penulis mengatakan ya katarki talabir ruqyah, seperti meninggalkan ya meminta di ruqyah, wa tarki talabil kay, dan meninggalkan permintaan untuk diobati dengan kay. Kay ini, pengobatan kay adalah tak kala kita memiliki duka yang sangat dalam, pembuluh darah kita terus mengeluarkan darah, maka obat yang paling cepat di zaman dahulu dan pasti sembuh ya atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan kay, yaitu besi yang dipanaskan ya dengan teknik khusus lalu ditempelkan ke luka. Seketika tuh luka tersebut darahnya berhenti dan dia langsung sembuh, hanya menyisakan ya luka bakar. Ya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Itu meninggalkan yang makruh seperti meminta ruqyah atau minta dikei ya, karena mereka tawakulan Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah saja ya.
li'azimi imanihim wa syiddati yaqinihim, karena besarnya keimanan mereka dan kuatnya keyakinan mereka. Wala yatasha'amuna wala bi zamanin wala bi makanin wala bi ashkhasin wala bi ahwalin wala bi ghairin, ya. Dan mereka tidak pesimis, ya. Tidak pesimis pada suatu tempat, enggak ada mereka dalam hatinya ini tempat yang angker, enggak ada. Yang ada tak kala mereka tiba di suatu tempat, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat mereka pergi bismillah tawakkalullah la haula wala quwata illa billah, atau pada saat mereka mendatangi tempat yang asing, ya. Mereka berdoa, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khala. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. Aku berlindung dengan kalam Allah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang sempurna, ya, dari makhluk-makhluk yang buruk yang Ia ciptakan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Ini kuatnya tawakalnya. Wala bi zamani, yaitu tidak dengan zaman, itu waktu, ya. Tidak ada dalam orang-orang yang bertawakal kepada Allah mengatakan bahwa ini hari buruk, ini bulan buruk, ya, ini waktu yang buruk. Tidak ada. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang kuat adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang pesimis, orang-orang yang yatasha'amun. Kenapa? Mereka, ya, dihalangi hajatnya karena keyakinan kurafat dan tahayul, ya. Wala bi zamanin wala bi makanin, enggak ada tempat yang membuat mereka takut, enggak ada tempat waktu yang membuat mereka takut. Wala bi ashkhasin, mereka tidak takut kepada manusia, ya. Wala bi ahwalin, tidak juga dengan keadaan. Tak kala burung terbang di atas rumahnya, ya, koak, dia tidak mengatakan dalam dirinya ada yang meninggal, enggak, ya. Wala bi ghairin, dan tidak dengan selainnya, ya. Dzalika ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa? Karena mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.